semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan sebuah proyek GUI yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Aplikasi ini bernama Aplikasi Manajemen Koleksi Film Pribadi. Sebelum masuk ke aplikasinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu GUI. GUI adalah singkatan dari Graphical User Interface, yaitu tampilan visual yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan aplikasi melalui elemen grafis seperti tombol, kolom input, tabel, dan menu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur kode program dan fitur-fitur utama dari aplikasi ini. Pada bagian awal program, saya mengimpor beberapa library yang dibutuhkan. Library Kinter digunakan untuk membuat tampilan GUI. TTK dipakai untuk widget yang lebih modern seperti tabel. Message Box digunakan untuk menampilkan notifikasi. Lalu library SQLite digunakan sebagai database lokal. Library CSV digunakan untuk ekspor data ke file CSV. Lanjut ke database. Pada bagian ini, saya membuat koneksi ke database SQLite dengan nama film ProDB, kemudian saya membuat tabel film yang berisi ID sebagai primary key, judul, genre, tahun, dan rating film. Di bagian window, saya mengatur tampilan utama aplikasi menggunakan Kinter, mulai dari judul aplikasi, ukuran, window, dan warna latar belakang. Lalu ada status bar. Status bar digunakan untuk menampilkan informasi aktivitas aplikasi, seperti saat data berhasil ditambahkan, dihapus, atau diperbarui. Selanjutnya ada fungsi status. Fungsi status ini digunakan untuk mengubah teks pada status bar agar pengguna mengetahui kondisi aplikasi saat ini. Lalu ada judul aplikasi. Bagian ini digunakan untuk menampilkan judul aplikasi pada bagian atas window agar pengguna mengetahui fungsi aplikasi yang dijalankan. Selanjutnya ada frame input. Frame input ini berfungsi sebagai tempat untuk memasukkan data film, seperti ID film, judul, genre, tahun rilis, dan rating menggunakan entry dan combo box. Nah, ini ada frame search. Frame search ini digunakan untuk melakukan pencarian data film berdasarkan judul, agar pengguna lebih mudah menemukan data tertentu. Next, ada fungsi. Pada bagian fungsi, terdapat proses utama aplikasi seperti menambah data, menampilkan data, mengubah data, menghapus data, pencarian, serta import dan ekspor data file CSV. Selanjutnya ada button. Tombol-tombol ini digunakan sebagai penghubung antara pengguna dengan fungsi aplikasi, seperti tombol tambah, update, hapus, clear, cari, ekspor, dan import data. Selanjutnya ada tabel. Bagian tabel menggunakan tree view untuk menampilkan seluruh data film dari database, dan saat data diklik, informasinya akan otomatis masuk ke form input. Dengan struktur tersebut, aplikasi ini dapat mengelola data film secara efektif dan mudah digunakan. Ini adalah tampilan aplikasi dari codingan yang sudah saya jalankan. Dapat dilihat di sini ada judul aplikasinya. Nama aplikasinya yaitu Aplikasi Manajemen Koleksi Film Pribadi. Lalu di sini ada 7 tombol. Di antaranya tambah, update, hapus, clear, cari, ekspor CSV, dan import CSV. Langsung saja kita uji coba dari tombol-tombol berikut ini. Pertama-tama kita uji coba dulu di tombol tambah. Lalu klik pada kolom untuk menginput data, dan selanjutnya ganti ID filmnya menjadi 005. Lalu klik tombol tambah dan data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita uji coba untuk tombol update. Klik pada kolom, lalu data akan diinput.
Selanjutnya, ubah judul filmnya menjadi True Beauty. Lalu klik tombol update dan data berhasil diupdate. Selanjutnya, kita uji coba pada tombol hapus. Klik pada kolom, lalu klik tombol hapus dan data berhasil dihapus. Selanjutnya, kita uji coba pada tombol cari. Dan kita input apa yang akan kita cari. Lalu tekan tombol cari dan data berhasil muncul. Selanjutnya kita uji coba pada tombol clear. Lalu input data, tekan tombol clear, maka semua data yang sudah kita input tadi otomatis akan terhapus. Selanjutnya ada export CSV. Export CSV ini gunanya untuk menyimpan data dari aplikasi ke file. Langsung tekan tombolnya, maka bisa menyimpan data, lalu kita isi nama filenya, lalu save. Nah, maka data sudah tersimpan. Selanjutnya ada import CSV. Import CSV ini gunanya untuk memasukkan data dari file ke aplikasi. Tekan tombol import CSV-nya. Kita cari film yang sudah tersimpan tadi. Dan terbukti bahwa filmnya sudah tersimpan di dalam file. So yeah, that's my personal movie collection apps. Hopefully this project makes sense and shows what I've learned. Thanks for watching. Really appreciate it. See you.